Baik, saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang seleksi manajemen sumber daya manusia. Apa itu seleksi? Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dalam manajemen sumber daya manusia setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Jadi, seleksi atau selection adalah proses pemilihan calon karyawan terhadap pelamar atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang dilowongan. Tujuan seleksi yang pertama yaitu mencocokkan secara benar orang dengan pekerjaan. Kedua yaitu mendapat karyawan yang jujur dan memiliki moral. Dan ketiga yaitu mendapat karyawan yang loyal dan berintegritas. Keempat yaitu mendapat karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Kelima yaitu mendapat karyawan yang punya rasa memiliki. Selanjutnya yaitu kriteria dalam seleksi. Biasanya kriteria yang diambil dinilai dari pendidikan, pengalaman kerja, tipe kepribadian, dan kondisi fisik. Tahapan seleksi itu yang pertama, penerimaan pendahuluan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Dan kedua yaitu tes-tes penerimaan, bertujuan untuk menilai kecocokan antara pelamar dengan persyaratan kerja, dimulai tes psikotes sampai tes kesehatan. Yang selanjutnya itu wawancara seleksi, yaitu percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan referensi. Ada dua macam pemeriksaan referensi, yaitu personal reference, merupakan referensi tentang karakter pelamar. Biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Dan yaitu employment reference. Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Dan tahapan selanjutnya yaitu wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk penerimaan final, karena dianggap mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknisi pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Dan ketujuh yaitu keputusan penerimaan, di mana keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain karena mereka telah melewati berbagai macam proses seleksi. Masalah interview yaitu adanya halo effect, menyimpulkan berdasarkan satu ciri tunggal. Dan selanjutnya yaitu penilaian terlalu cepat, bias personal, dan penekanan negatif informasi yang tidak menyenangkan tentang pelamar yang sering kali lebih menekankan. Selanjutnya yaitu contoh kasus seleksi, yaitu proses seleksi pada PT Wings Group, yang dimana PT Wings membutuhkan engineer dan spesifikasi, yaitu lulusan D3 dengan IPK 3,00 dan maksimal 28 tahun dan berpengalaman, dan tinggi badan wanita sekitar 155 cm, pria itu sekitar 160 cm. Dan juga proses rekrutmen. Dasar kegiatan rekrutmen yaitu dibutuhkan engineer. Ada kebutuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Penentuan sumber rekrutmen.
yaitu eksternal, referensi karyawan, dan juga internal PT Wings bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Metode rekrutmen, yaitu metode terbuka karena informasi lowongan disebarluaskan baik internal maupun eksternal melalui internet ataupun koran. Dan proses seleksi, yaitu dasar seleksi. Harapan PT Wings mendapat karyawan yang personal dan baik dalam segi agama. Kualifikasi seleksi, yaitu kriteria karyawan yang akan lulus seleksi. Yaitu berdasarkan yang ada dalam form wawancara dan memiliki kemampuan penunjang seperti inisiatif, motivatif, kreatif, dan memiliki pengetahuan agama yang baik dan berpenampilan yang baik. Juga langkah-langkah seleksi, yaitu seleksi berkas lamaran, pemanggilan, tes tulis, dan wawancara, dan tes keterampilan selama 2 hari. Dan setelah ada rekomendasi untuk diterima, maka selanjutnya dilakukan tes kesehatan dan tes psikotes. Dan sekian dari penjelasan dari saya kelompok 1. Terima kasih.